setiap daerah itu terdapat PKD namanya, Kak. Iya. Jadi PKD itu adalah pusat koordinasi daerah, dan setiap PKD-nya kalau kita kan ikut Jawa Timur ya. Jadi PKD Jawa Timur untuk itu setiap PKD wajib membahas satu isu yang nantinya kita bahas dalam forum sidang temu bicara untuk kita angkat menjadi isu nasional seperti itu. Dari Jawa Timur itu sepakat bahwasanya isu yang diangkat itu adalah isu Jember Kota Seribu Gumuk. Gumuk itu merupakan aset ekologi yang sudah diakui dan hanya ada di beberapa negara, dan di Indonesia pun kabarnya hanya ada di Jember dan Tasikmalaya. Dan harapannya Gumuk ini memang menjadi aset ekologi yang memang si warga Jembernya sendiri ini memahami, oh aku punya aset ekologi yang sekelas dunia nih, yang di negara-negara lain nggak ada, hanya ada di Indonesia dan di Jepang kalau nggak salah bahkan. Halo Sobat Genhas, ada info penting nih buat kalian. Kini pendaftaran UM Mandiri sudah dibuka sampai dengan tanggal 8 Juli 2025. Bagi kalian yang mau jadi bagian dari Genhas Muda, daftarkan diri kalian di link di bawah ini atau di sosial media kami UNHAS Jember Official. Change the world, start to be star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genhas, kembali lagi di Podcast. Kali ini Podcast kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu mahasiswa inspiratif dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, di hadapan Najla kali ini ada dua mas-mas ini. Kira-kira kalian bisa tebak gak nih, mereka nih dari mana ya? Udah pakai atribut yang ciri khas banget mereka nih. Kira-kira dari mana? Daripada kita langsung menebak-nebak, dan gimana sih kisah inspiratif mereka yang akan kita bahas pada sesi kali ini, mending kita langsung kenalan aja nih. Halo Mas, bisa perkenalkan ke Genhas semuanya. Masnya ini namanya siapa dan dari mana? Saya duluan berarti ya. Oke, boleh. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Kevi. Bisa disebut kalau di kita tuh biasanya manggil nama lapang. Oh, ada nama lapang ya? Ya. Kalau di teman-teman Mapa Lapang Besar itu kita menyebutnya nama lapang. Nah, nama lapang saya Walet. Oke, berarti Najla panggilnya Mas Walet gitu? Mas Walet aja. Oke, Lebih boleh. Enak di Lebih akrab, lebih akrab. Oke. Kalau Masnya sendiri? Nama saya Muhammad Rizal Al-Maliki, bisa dipanggil Pandur. Oh gitu, Pandur ya, oke. Nih, kita bisa panggil nama lapangnya biar jadi lebih akrab gitu ya Mas. Boleh. Oke. Nah guys, jadi mereka berdua ini adalah mahasiswa inspiratif dari UINHAS Jember. Kenapa kita sebut inspiratif? Karena mereka mewakili Jember sekaligus mewakili tapal kuda dalam acara TWKM. Ada yang tahu nggak nih TWKM itu apa? Nah, pada TWKM itu mereka ini mengangkat isu yang cukup menarik bagi Najla dan bagi kita semua, yaitu Jember Seribu Gumuk. Tapi sebelum kita bahas tentang isu yang mereka angkat pada TWKM kali itu, kita harus tahu dulu nih TWKM nih apa sih, acara apa sih gitu ya. Nah, bisa siapa dulu nih yang mau jelasin kira-kira TWKM nih apa nih Mas? Boleh, mungkin saya yang akan sedikit menyampaikan. Bisa. Secara singkat tapi kayaknya agak sedikit panjang ya. Oke. Oke, pada tahun 1987 itu di Purwokerto dilaksanakan kemah bakti atau yang akrab kita sebut sebagai camping ceria oleh Mapala yang namanya MPL Unsud atau mahasiswa pecinta lingkungan Universitas Jenderal Sudirman dari Purwokerto. Nah, pada acara kemah bakti tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kemendikti ya. Iya. Kemendikti, dan di sana ketika sarasehan beliau menyampaikan sekaligus menantang anggota-anggota Mapala yang ada di sana untuk mengadakan kegiatan skala nasional Kak waktu itu. Untuk mengadakan kegiatan skala nasional dan diiyakan oleh anggota-anggota Mapala yang hadir pada
pertemuan tersebut. Sehingga 1 tahun setelahnya pada tahun 1988 di Yogyakarta yang dulu namanya IKIP IKIP Yogyakarta sekarang menjadi UNY. Universitas Negeri Yogyakarta dengan mapalanya bernama Mawadirma ya kalau nggak salah, Mahadirwa apa Mawadirma ya? Ya kalau nggak salah itu. Itulah sejarah TWKM yang pertama. Jadi pada TWKM yang pertama itu di Yogyakarta pada gitu waktu itu. ya. Jadi semenjak saat itu terlaksananya hingga tahun sekarang ini ya, Hingga yang tahun baru sekarang. saja mas-mas ini laksanakan ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, acara TWKM itu acara seperti gimana sih gitu? Oke, jadi di Yogyakarta dulu pada TWKM pertama. Jadi TWKM itu singkatan dari Temu Wicara dan Kenal Medan. Temu Wicara dan Kenal Kenal Medan. Medan. Oh, gitu. Di kegiatan TWKM pertama hingga keempat, Temu Wicara dan Kenal Medan itu menjadi satu kegiatan yang anggotanya melaksanakan semua. Nah, di pertemuan yang kelima itu ada aturan baru yang memisahkan antara TW dan KM. TW forum sendiri, KM forum sendiri. Tapi di pertemuan sebelum-sebelumnya itu menjadikan satu. Jadi, semisal saya dengan Bang Walet ini ikut ya, itu jadi kita dalam forum TW Temu Wicara, setelah itu kita lanjut ke kegiatan Kenal Medan gitu. Oh, jadi anggapannya dalam satu acara ini ada 2 kegiatan atau 2 forum gitu ya? Ya, ada Oh, forum. gitu. Tapi setelah pertemuan kelima di Makassar waktu itu dipisah. Jadi saya yang TW fokus di TW, Bang Walet yang KM fokus di KM seperti itu. Oke. Nah, tadi kan kita udah tahu nih TWKM secara umum tuh seperti apa, yaitu adalah kegiatan Temu Wicara Kenal Medan yang dimana ini dilaksanakan nasional ya Mas ya? Nasional. Nah, kemarin Mas-mas ini udah berkesempatan nih untuk menghadiri atau mengikuti kegiatan TWKM yang keberapa nih? Dan kalau boleh tahu lokasinya di mana? Kayaknya cukup jauh nih kayaknya denger-denger nih. Lumayan jauh itu. Untuk lokasinya di Universitas Tadulako, Palu, Palu. Wow. Sulawesi Tengah. Dan yang berangkat hanya berdua aja nih. Berdua dari kampus. Wow, keren banget ya. Nah, jadi dalam kegiatan TWKM itu siapa yang mengikuti kegiatan Temu Wicaranya dan kegiatan Kenal Medannya ini? Kalau boleh tahu. Saya yang mengikuti Temu Wicara, Temu Wicara. rekan saya di Kenal Medan. Kenal khususnya Medan. di Teving. Oh, oke. Nah, kalau kegiatan Temu Wicara nih, Mas. Tadi kan Najla sudah sempat browsing-browsing nih ya. Banyak banget berita-berita yang mengangkat tentang kisah inspiratif dari mas-mas ini. Nah, terutama juga dari berita Uinhas Jember bahwasanya mereka ini mengangkat isu tentang Jember 1000 Gumuk, yang dimana kita tahu sendiri ya Jember ini memiliki banyak sekali aset dengan kearifan lokalnya yang kini mulai tergerus karena adanya tambang. Nah, kenapa sih? Bener nggak nih? Valid kan? Valid ya? Valid Nih. Ternyata bener mengangkat isu itu. Kenapa sih kalau boleh tahu kok ngangkat isu itu? Jadi setiap daerah itu terdapat PKD namanya Kak. Iya. Jadi PKD itu adalah pusat koordinasi daerah dan setiap PKD-nya kalau kita kan ikut Jawa Timur ya. Jadi PKD Jawa Timur untuk itu setiap PKD wajib membahas satu isu yang nantinya kita bahas dalam forum sidang Temu Wicara untuk kita angkat menjadi isu nasional seperti itu. Dan dari Jember kemarin sepakat bahwasannya mohon maaf dari Jawa Timur itu sepakat bahwasanya isu yang diangkat itu adalah isu Jember Kota 1000 Gumuk. Seperti itu. Oke. Ya, jadi kenapa kita mengangkat itu? Karena gumuk itu merupakan aset ekologi yang sudah diakui dan hanya ada di beberapa negara dan di Indonesia pun kabarnya hanya ada di Jember dan Tasikmalaya. Oh iya. Si gumuk ini. Jadi di Banyuwangi tidak ada, di Malang tidak ada, dan sekitarnya nggak ada. Jadi hanya ada di Jember dan di Tasikmalaya. Dan gumuk itu terjadi karena dampak dari letusan Gunung Raung Purba pada waktu itu. Entah tahun kapan lah ya. Itu terjadi letusan dan mengakibatkan gundukan-gundukan tanah yang berisi full itu pasir, bebatuan, kars atau kapur seperti itu. Dan itu memang potensi tambang. Dan kenapa kita mengangkat itu karena di Jember sendiri kurang
jelas atau bahkan nggak ada regulasi tentang perlindungan gumuk itu, Kak. Jadi siapapun bisa memiliki gumuk ya seperti itu. Ya, bisa. Iya. Kalau boleh tahu nih, gimana nih respon para peserta TWKM saat itu ketika mengetahui Mas ini mengangkat isu tentang 1000 gumuk itu? Tentunya mereka masih bertanya-tanya ya, karena mereka juga belum akrab dengan panggilan gumuk itu seperti apa gitu. Karena yang tahu hanya kita-kita aja sebagai warga Jember tentu khususnya ya. Itu di sana itu ketika saya membawakan isu gumuk itu mereka, oh gumuk ini ternyata mirip seperti bukit ya. Oh, Tapi jadi justru beda. mengenalkan baru ya ke Ya, mereka ya. benar-benar. Pastinya. Oke, nah Mas Adi kalau misalkan udah bahas di TW ya tentang isu dari Jember 1000 gumuk itu sendiri ya, apakah dalam forum tersebut ada langkah selanjutnya gimana tentang pengembangan dari isu yang udah diangkat itu? Oke, jadi kemarin itu kita kan dalam forum sidang temu wicara itu mengumpulkan isu tiap daerahnya, sehingga kita bisa memetakan nih dari Jawa Timur isu yang diangkat apa, Jawa Barat apa dan lain sebagainya. Dan di situ emang ada target-target yang akan kita kejar supaya isu ini menjadi clear atau udah nggak jadi isu lagi gitu. Ya, Oh, oke. dan harapannya gumuk ini memang menjadi aset ekologi yang memang si warga Jembernya sendiri ini memahami, oh aku punya aset ekologi yang sekelas dunia nih, yang di negara-negara lain nggak ada, hanya ada di Indonesia dan di Jepang kalau nggak salah bahkan. Oke. Kayak gitu. Jadi secara nggak langsung, secara langsung juga nih ya, Iya. Mas ini menyuarakan bahwasanya Jember punya aset berharga, salah satunya ya itu gumuk ini gitu ya. Benar. Nah itu juga bisa nih melalui podcast ini kita bisa menyuarakan, kita bisa mengenalkan kepada seluruh masyarakat Jember dan sekitarnya bahwasanya kita punya aset berharga berupa gumuk yang harusnya kita sadar sejak dulu gitu. Jadi yang sebelumnya belum sadar, kita sekarang sudah bisa mulai sadar akan aset kita berupa gumuk itu. Nah, kalau Najla baca nih, kayaknya ya Mas, ini berhubungan ya sama tema dari TWKM ke-34 yang sudah digelar di Palu itu ya. Yang kebetulan temanya adalah peran mahasiswa pecinta alam dalam keadilan ekologi di Indonesia. Oh gitu ya. Nah, kira-kira ada info-info lagi nih yang mau kalian share tentang dari temu wicara ini sebelum kita lanjut ke kegiatan Kenal Medan? Oke, dalam forum temu wicara itu terdapat agenda sidang-sidang, Kak. Jadi ada sidang pleno di sana. Oh, Iya, ada sidang-sidang pleno sampai pleno ketiga seperti itu. Dan di pleno ketiga itu terdapat pembahasan mengenai tentang isu lingkungan, pembahasan tentang bagaimana TWKM selanjutnya dilaksanakan, dan alhamdulillahnya saya sendiri dari Winhas Jember dari Mapala Palmstar itu dipilih untuk menjadi tim perumus di TWKM yang selanjutnya. Tim perumus itu seperti konseptor untuk kegiatan TWKM selanjutnya. Oke. Nih, kalau tadi kita udah bahas nih Mas soal dari temu wicara. Sekarang kita bahas soal KM-nya itu Kenal Medan. Nah, Kenal Medan nih kayak gimana sih? Mungkin Mas Walid bisa jelasin nih ke kita. Ya. Jadi dari rangkaian TWKM itu kan ada TW yang pertama, dari TW kemudian Kenal Medan. Nah, Kenal Medan ini di TWKM yang ke-34 ini ya. Iya. Itu ada 3. Yang pertama Gunung Hutan yang ada di Gawalise ya. Pendakian di Gunung Gawalise. Ya. Terus di Panjat Tebing di Kecamatan Parigi kalau nggak salah. Ya, Parigi. Terus yang di caving itu di Kecamatan Masama yang namanya Gua Wira. Kabupaten Banggai ya. Kabupaten Banggai. Kayaknya menarik nih Mas. Apa kira-kira Mas sampai menelusuri atau mengeksplor guanya nggak di situ? Oh pasti. Oh, pasti. gimana? Boleh kita cerita ini Ya, biar kita tahu semua. Jadi di Gua Wira itu di Kecamatan Masama, khususnya di Kabupaten Banggai, dia itu mempunyai gua yang indah banget, di mana gua itu dengan bebatuan kars, bebatuan kapur. Nah, di bawah itu sekitar kedalaman 40 sampai 60 kayaknya kalau nggak salah ya. Ya. Kemarin kita sampai
25 meter kayaknya di bawah permukaan tanah. Dan itu keadaannya gimana Mas di dalam sana? Tentunya banyak hewan yang ada di sana. Yang paling banyak kelelawar. Tapi aman ya, aman. Aman aja. Oke, Yang penting kita tidak mengganggu aktivitas dari hewan-hewan tersebut. Oh iya. Ya, Apakah itu explore gua pertama dari Mas Walid atau sudah pernah sebelumnya? sebelumnya pernah kita biasanya kegiatan di Goa Nanggelan. Nanggelan iya. Jember juga. Iya. Nah, jadi kita latihan di gua itu, kita latihannya di Goa Nanggelan itu. Jember. Namanya Gua Lowo. Gua Lowo. Oh, oke. Nah, Mas Walid dalam kegiatan kenal medan itu dilakukannya sehari atau dalam jangka waktu berapa hari? Oh, saya jawab di Kenal Medan itu ada 2 hari penelusuran gua. Iya. Yang pertama kita menelusuri setengahnya, yang keduanya setengahnya. Yang pertama itu kita bidang atau jalurnya itu vertikal. Nah, jadi dia itu langsung ke bawah. Nah, ketika sudah di bawah kita di besoknya kita di bidang yang horizontal, yang miring, itu nggak langsung ke bawah gitu. Tapi cukup ekstrim nggak di situ medannya? Ekstrim sih, Ekstrim. ekstrim. Oke, dari pengalaman mas-mas nih ya, kan mereka mas-mas ini pastinya udah banyak sekali explore alam, banyak mendaki gunung. Kira-kira berapa gunung nih kalau boleh tahu? Waduh. Yang udah pernah didaki nih? Nggak Everest ini. Aduh, spill dong ke teman-teman Genhas. Kita biasanya pendakian yang sering itu biasanya di Gunung Argopuro yang ada di Jember, di mana Argopuro itu jalur terpanjang, trek terpanjang se-Jawa. Nah, kita dan ada di Jember juga, masuk di kawasan Jember juga. Kemudian yang sering kita daki di Raung Gunung tentunya. Raung. Oh iya. Gunung Raung yang Gunung di mana terekstrim. jalur terekstrim se-Jawa kayaknya ya. Itu terpanjang dan terekstrim ya, Ya, se-Jawa. Se-Jawa. Kira-kira ada target nggak nih? Kedepannya nih mau pengen daki mana nih? Gitu. Targetnya nih. Kayaknya next Rinjani sih. Oke. Karena oke kayaknya Oh, oke deh. buat ekspedisi. Tapi yang kita tahu kan mungkin kebanyakan orang umum ya tahunya ini Mapala itu ya udah daki gunung aja gitu. Ya. Nah, sebenarnya kegiatannya tuh apa aja sih gitu. Tadi kan soalnya saya sendiri baru tahu nih ternyata juga menelusuri goa-goa juga gitu kan. Nah, selain itu apa? Jadi di Mapala itu banyak kegiatan, khususnya di bidang kepencintaan alaman. Kegiatannya olahraga yang berkepencintaan alaman kayak panjat tebing, terus olahraga arus deras atau enggak rafting. Nah, Oke. itu bisa kayak lagi para layang. Nah, itu di aktivitas kami sehari-hari itu seperti itu. Kegiatan kayak gitu. Oh, oke. Wow, keren banget ya. Dan mungkin nggak semua orang bisa gitu. Ya, Nah, itu harus tuh yang susah profesional ya, gitu. gitu. Ya. Karena nggak semua orang bisa. Kalau yang bagian menye-menye ini kayaknya nggak bisa deh. Gitu ya. Kayak Najla kayaknya nggak bisa deh. Udah ya, Najla mending di depan kamera aja gitu ya. Oke, tadi udah melaksanakan kegiatan TKM. Kita back to topic nih. Tadi udah terlaksana kegiatan temu wicara dan kenal medan. Itu berapa lama sih Mas totalnya? Berapa hari sih? Kurang lebih Dari perjalanan boleh ceritakan dari perjalanannya sendiri ke Palu berapa? Oh, Terus oke, melalui oke. transportasi apa gitu. Ya. Jadi saya dan Mas Pandur ini tanggal 24 itu kita berangkat. Nah, sebelum tanggal 24 Mei ya. Mei kita mempersiapkan apa aja yang harus dibawa, entah itu alat-alat dan lain sebagainya. Sebelum itu dari tanggal 19 kayaknya itu kita sudah mencari alat dan lain sebagainya. Tanggal 24 kita berangkat dari Jember ke Surabaya melewat apa? kereta. Naik kereta. Oh. Sampai stasiun Sidoarjo. Selanjutnya kita bermalam dulu di rumah saudara. Ya. Baru paginya tanggal 25 24 masih 24 ya. 24 terbang dari Juanda ke Bandara Mutia Sis Al Jufri, Palu. Palu. Sulawesi Tengah. Oh, oke. Berarti lewat jalur darat dan udara ya? Udara. Oh, Udara, oke. udara. Enggak lewat jalur gaib, enggak. Oke. Berarti totalnya berapa hari nih, Mas? Kalau di berita yang Najla baca, ini tuh dari tanggal 25 sampai 31 Mei kegiatannya.
Ya, tentunya tanggal 25 itu kan hari Minggu kayaknya ya. Tanggal 26 kegiatan kita. Oh, oke. Jadi mulai kegiatannya itu di tanggal 26. 26 sampai dengan closing itu tanggal 1 kalau Tanggal nggak salah 1. ya. Oh, tanggal 1. ya, Oh, tanggal 1. wow, keren Tanggal banget. 1 Juni. Oh, oke. Kira-kira nih, Mas, apa aja sih manfaat yang kalian dapat oleh Mas Pandur dan Mas Walet ini dari kegiatan TWKM ke-34 yang digelar di Kota Palu ini? Kalau manfaatnya sendiri itu kegiatan temu bicara dan kenal medan tentunya dua fokus kegiatan yang berbeda. Di forum TW itu fokus untuk membahas bagaimana kita sebagai mahasiswa pecinta alam itu peka terhadap keadaan ekologi kita tentunya maupun skala daerah maupun skala nasional seperti itu. Kalau di kenal medannya fokus di aplikasi, materi dan explore seperti itu. Kalau fungsinya mungkin itu ya. Dan kemarin juga kita setelah penutupan itu bahkan sebelum kalau nggak salah penutupan kita juga melaksanakan bakti sosial. Kebetulan juga waktu kita melaksanakan TWKM itu di Palu juga terdapat saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir, Kak. Banjir. Waktu itu kita langsung turun ke sana untuk membantu membersihkan sekolahan dan lain sebagainya. Nanti ada kok dokumentasinya. Oke, nanti kita mungkin bisa share ya ke teman-teman Genhas dokumentasi mereka selama mereka mengikuti kegiatan di Palu itu. Kegiatannya apa aja kan biar mereka juga pengen gitu ya. Langsung bisa terjun, bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Nah, dari Mas Pandur dan Mas Walid sendiri harapannya apa sih dari kegiatan TWKM ini untuk kalian dan juga untuk semua orang? Oke, harapan kami dari kegiatan TWKM yang telah kita laksanakan untuk mahasiswa secara umum maupun mahasiswa pecinta alam secara khusus ya. Kalau untuk mahasiswa secara umum pesan saya jadilah mahasiswa yang tetap memikirkan sekitar kita, tidak hanya berfokus pada bangku perkuliahan atau ruang kelas ya. Jadi perjauh relasi kalian, manfaatkan waktu yang ada, jangan kuliah langsung pulang dan seperti itulah. Kalau untuk mahasiswa pecinta alam secara khususnya kita sudah saling tahu menahu bahwasanya kita bergerak di bidang kepecinta alaman yang fokus kepada lingkungan kita, secara kecilnya lingkungan kampus terlebih dahulu ya, bagaimana lingkungan kampus dapat memberi manfaat bagi kita maupun skala nasional luas seperti itu. Oke Genhas, tadi kita udah bincang-bincang bareng nih sama Mas Walid dan Mas Pandur tentang kisah dan perjalanan inspiratif mereka di Kota Palu. Jadi Palmstar udah sampai Palu nih ya. Dan mungkin ya mereka akan menyampaikan closing statement atau pesan-pesan nih. Mungkin dari siapa dulu? Mas Walid dulu. Oke, dari Mas Walid dulu, silahkan. Closing statement dari saya, janganlah mati sebelum kita eksplor Indonesia, karena Indonesia sangatlah kaya dengan kekayaan alamnya. Wah. Oke, nih kalau dari Mas Pandur sendiri? Oke, pesan saya kepada mahasiswa pecinta alam khususnya, dengan kalian mengikuti forum tertinggi kita, forum tertinggi mahasiswa pecinta alam seluruh Indonesia, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan dunia lingkungan kita, baik dari segi isu, dari segi regulasi yang ada, bahwasanya itu masih butuh untuk diperjuangkan, dan mari kita bersama-sama untuk memperjuangkan hal-hal tersebut. Seperti itu sih. Oke, jadi memang kita harus peka ya, nggak cuma harus peka. untuk Mapala aja, tapi seluruh mahasiswa dan seluruh orang, seluruh masyarakat, kita juga harus lebih peka terhadap lingkungan di sekitar kita, gitu ya. Oke, keren banget nih dari mas-mas dua ini ya. Nah, tadi kita udah berbincang banyak, udah banyak banget cerita inspiratif yang kita dapat, dan udah mungkin Genhas di rumah udah terinspirasi sama kisah mereka. Kira-kira next kita akan undang siapa lagi nih mahasiswa-mahasiswa keren-keren dan inspiratif ini gitu ya. Dan mungkin kita bakal ketemu lagi Mas di part 2 ya, Oke, bersama bisa. teman-teman Mapala lainnya atau teman-teman Winhas lainnya gitu. Oke, terima kasih ya Mas. Nah, buat teman-teman Genhas atau calon-calon Genhas,
yang mau join untuk bergabung bersama kami di UINHAS Jember, kini sudah mulai buka pendaftaran UM Mandiri sampai dengan 8 Juli. Buruan gabung menjadi bagian dari Genhas. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, dari Mas-mas, ada yang mau disampaikan? Ada bagi kawan-kawan khususnya calon mahasiswa baru UINHAS Jember yang berminat untuk gabung di organisasi kami, organisasi Mapala Palmstar. Kami membuka pendaftaran pada bulan Agustus. Pantengin terus sosial media kami dan selamat bergabung menjadi anggota Mapala Palmstar. Oke, kita tunggu ya kalian untuk join UINHAS dan join Mapala. Oke, terima kasih Mas sudah mau meluangkan waktu untuk ke Pothas. Oke, terima kasih juga buat teman-teman Genhas semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah, share juga ke teman-teman kalian supaya kalian juga bisa menjadi bagian orang-orang yang menginspirasi banyak orang. Oke, segitu dulu dari kita. Sampai jumpa di Pothas selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.